Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan sedikit review artikel yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC pada PT Bank Sentral Asia (TBK) periode 2017 hingga 2021. Artikel ini ditulis oleh Rini Dwi Astuningsi, Dedi Kuswandi, dan Tita Ayu. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Asari Petrianto dengan NIM 222060350. Tugas review ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Lydia Desiana, SEMSI. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja yang pertama yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kesehatan Bank Sentral Asia atau BCA berdasarkan 4 aspek utama yang ditetapkan dalam metode RGEC. Yang pertama, risk profile. Yang kedua, good corporate governance atau GCG. Yang ketiga, earnings. Yang keempat, capital. Melalui rasio capital adequacy ratio atau CAR. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menilai apakah kinerja Bank BCA dalam 5 tahun tersebut memenuhi kategori sehat atau sangat sehat sesuai ketentuan OJK. Selanjutnya, kelebihan artikel. Yang pertama, kelebihan dari artikel ini adalah penggunaan metode RGEC yang relevan dan aktual. Yang kedua, objek penelitian yang kuat dan relevan. Yang ketiga, data empiris yang komprehensif. Yang keempat, struktur penulisan sistematis. Yang kelima, analisis per subkomponen yang detail. Selanjutnya, kelemahan pada artikel ini. Yang pertama, kurangnya analisis kualitatif atau kontekstual. Yang kedua, minim pembahasan mengenai dampak eksternal. Yang ketiga, tidak ada perbandingan dengan bank lain. Yang keempat, kurangnya visualisasi data. Yang kelima, sumber literatur terbatas. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan keempat aspek RGEC, PT Bank Sentral Asia atau BCA dinyatakan dalam kondisi sangat sehat secara keseluruhan. Selama periode 2017 hingga 2021, hal ini menunjukkan BCA mampu menjaga stabilitas finansial, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kinerja profitabilitas yang solid bahkan di tengah tantangan seperti pandemi COVID-19. Selanjutnya, artikel yang kedua yang berjudul Penerapan Model Altman Z-Score untuk Analisis Kebangkrutan Perusahaan menggunakan studi pada subsektor makanan dan minuman di BEI. Artikel ini ditulis oleh Yusri Kusumayuda, Fatmawati Isnaini, dan Dedi Darwis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem berbasis website yang dapat digunakan untuk menganalisis potensi kebangkrutan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan model Altman Z-Score modifikasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, metode pengembangan sistem yang biasa disebut Extreme Programming atau XP. Yang kedua, tool system, PHP, Codel Meter, MySQL, dan UML untuk desain sistem, use case, activity, class diagram. Yang ketiga, data keuangan perusahaan tahun 2017 hingga 2020 digunakan untuk pengujian. Selanjutnya, landasan teori. Altman Z-Score adalah model statistik yang dikembangkan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan menghitung skor dari beberapa rasio keuangan, X1 hingga X4. Model ini bertindak sebagai early warning system. Nilai Z dapat diklasifikasikan sebagai 3 jenis. Yang pertama, Z kurang dari 1,1 dapat dikategorikan bangkrut. Yang kedua, apabila Z lebih dari 1,1 tetapi kurang dari 2,6 dapat dikategorikan gray area. Yang ketiga, Z lebih dari 2,6 dapat dikategorikan sebagai sehat. Selanjutnya, pembahasan. Model Altman Z-Score digunakan sebagai sistem peringatan dini untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan. Apakah tergolong sehat, berada dalam gray area, atau berpotensi bangkrut. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem Extreme Programming dan menghasilkan aplikasi berbasis website yang dikembangkan menggunakan framework Codel Meter, database MySQL, serta desain sistem berbasis UML. Sistem ini memudahkan pengguna seperti manajer dan investor untuk menganalisis potensi kebangkrutan berdasarkan data laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2017 hingga 2020. Selanjutnya, kelebihan artikel.
Yang pertama, kombinasi antara teori dan aplikasi praktis. Yang kedua, relevansi sektor. Penerapan metode extreme programming. Yang keempat, data kuantitatif yang konkret. Selanjutnya, kelemahan artikel. Yang pertama, tidak ada analisis penyebab kebangkrutan lebih dalam. Yang kedua, minim validasi terhadap realitas di lapangan. Yang ketiga, kurangnya pembahasan dampak manajerial atau strategis. Yang keempat, desain sistem disajikan secara teknis tapi kurang user-centric. Yang terakhir, kesimpulan. Artikel ini berhasil menunjukkan bahwa penerapan model Almazy Score dapat digunakan untuk menganalisis kesehatan finansial perusahaan secara praktis, khususnya di sektor makanan dan minuman. Sistem berbasis website yang dibangun juga memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan keuangan oleh manajemen maupun investor. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.